Saya berharap itu sesuatu yang penting untuk kita tahu supaya kita jangan menganggap sepele soal moral ini. Jangan sampai kita terninabobokan hanya dengan udah hadir ke ta'lim, udah gitu nggak ada tugas lain. Justru tugas utama dalam dakwah kita keluar dari masjid. Kalau di masjid kayak nggak ada challenge-nya, duduk dengerin, nggak nyaman mungkin senegatif-negatifnya akhlak kita di masjid apa? Ketiduran. Itu juga masih nggak dosa, cuman ya kayak malu aja gitu. Datang ke masjid langsung sakinah. Beres, pas udah selesai doa baru bangun misalnya. Itu seminimal-minimalnya akhlak kita di masjid paling ya itu. Kalau ikhtilat nggak ikhtilat, ceweknya di atas, cowoknya di bawah. Kecuali cewek di bawah kita di atas itu bahaya. Pura-pura khusyuk, Masya Allah. Nah ini enggak. Kalau cewek di atas, cewek lebih expert dalam menjaga mata dibandingkan cowok. Ini fitrahnya ya. Cewek lebih baik walaupun ada yang kecolongan ada, tapi maksudnya secara umum cewek itu lebih jago jaga mata daripada cowok. Cowok lebih jago jaga mulut daripada cewek. Saya nggak mau ngomong negatifnya ya. Saya ngomong positifnya nih. Positifnya cewek itu lebih jago menjaga mata daripada cowok. Cowok lebih jago menjaga lisan daripada cewek. Makanya cewek kalau lagi sedih itu kan gini ya. Kalau cowok kalau lagi sedih kan gini kan. Jadi masing-masing dikasih ujian lah. Kalau cewek mampu menjaga lisan itu jadi jalan ke surganya. Kalau cowok mampu menjaga mata itu jalan ke surganya. Kalau bahasa hadis mah lebih vulgar lagi. 2 yang membuat orang paling sering masuk neraka. 1 lisannya, 2 kemaluannya. Tapi kalau diperjelas lagi kemaluan itu berawal dari mana? Pandangan mata. Jadi artinya ikhtilat nggak ada. Cewek di atas, kita di bawah. Walaupun nanti kalau keluar bisa aja sih. Cuman maksudnya nggak kayak di jalan, nggak kayak di mall. Di mall gimana? Kalau di sini gimana pun di luar Instagramnya vulgar. Kalau udah masuk masjid kan minimal kayak agak sopan gitu kan ya. Saya nggak bilang berhijab karena mungkin belum semua berhijab. Lagian itu proses gitu. Saya hargai udah mau ke masjid walaupun belum sempurna hijabnya. Tapi minimal udah sopan. Gak mungkin kan masuk masjid kayak di sebelah misalnya. Kan beda kan pakaian yang di sebelah sana sama yang di sini. Bangunan sana, building sana sama building ini kan beda nih. Habis dari sini ke sana, innalillah. Kalau habis dari sana ke sini, astagfirullah. Udah dosa, taubat gitu. Kalau ini lagi taubat, dosa lagi kan salah kan. Jadi kayak beda. Nah coba lihat, kalau lihat perilakunya gimana di jalan sama di mall atau di pasar. Kita bisa nggak nih keluar dari masjid baru kita tunjukin saya udah taklim. Tapi minimal udah la tahkiranna minal ma'rufi syai'a kata Nabi. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walau antal ko akhaka biwajhin tolik. Walaupun sekedar tersenyum ke wajah saudara. Jangan dianggap remeh, tersenyum juga. Udah kebaikan yang luar biasa, senyum doang. Tapi jangan salah sasaran. Karena kalau senyumnya salah sasaran, jadi seburuk-buruk senyum kan ya. Senyum ada pahala, ada yang dosa. Senyumin istri orang, dosa kan ya. Senyumnya tapi sewajarnya, teh gitu. Teteh. Jangan berlebihan lah, biasa aja. Apalagi kalau suaminya tipe yang, ya emang suaminya harus pencemburuan ya. Suami kalau nggak cemburuan, namanya apa? Dayus. Jangan salah huruf ya. Dayus, D ya. Siapa itu dayus? Kata Nabi, tidak akan masuk surga seorang dayus. Allah marah kepada dayus. Sahabat juga heran, ini istilah baru nih. Ya Rasulullah, dayus itu siapa? Kata Rasul, dayus itu suami yang ketika istrinya melakukan nusyuz, dia nggak cemburu. Nusyuz itu apa? Banyak grade. Grade yang sederhana dalam nusyuz, istrinya misalnya chat lebih dari jam yang ditetapkan. Misalnya kayak agak menurut saya berlebihan lah. Seorang cewek chat sama cowok yang bukan muhrimnya bukan karena darurat jam 11 malam. Harusnya batasnya jam 10 malam. Ini SOP ya buat cewek-cewek. Jangan chat ke cowok yang bukan muhrim kita lebih dari jam 10 malam. Chat itu kan jaringan pribadi kan? Diterjemahin japri lah. Panjang amat. Chat itu kan japri. Jadi kita kayak ngobrol berdua, nggak darurat, kecuali darurat. Ada urusan penting, urusan kerjaan, urusan sosial, urusan apa lagi. Tapi bukan modus. Nanti jangan lupa ya sebelum tidur baca 100 ayat.
Soalnya kata Nabi, pakai bawa Nabi lagi ya. Siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang tidak lalai, kan gitu kan? Karena siapa yang selalu dalam keadaan zikir berarti Allah ingat dia. Fadkuruni adkurkum, berarti siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat, Allah ingat dia sepanjang dia tidur sehingga dia tidur dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Ya, jangan lupa ya baca 100 ayat. Oh ya, surat apa? Bebas, yang kamu udah lancar aja. Atau kalau misalnya kamu ngantuk, aku aja bacain mewakili kamu. Apa gitu kan ya. Nah, ini namanya modus. Jangan di follow yang kayak gitu-gitu. Oke, jadi jangan lebih dari jam 10 kecuali darurat. Nah, suami yang gak cemburu istrinya chat terus cekikikan, terus emotikonnya guling-guling apa. Nah, ini enggak benar nih. Berarti dia udah mulai kena penyakit dayus, harus cemburu. Enggak ada apa-apa kok. Bukan kita curiga sama istri kita atau sama cowok itu. Kita enggak suuzon sama mereka berdua. Kita suuzon sama setannya. Mereka dua-duanya orang soleh. Yang satunya ustadz lagi tuh. Ustadz, saya lagi sedih nih. Hati-hati, ustadz juga manusia. Saya dipanggil ustadz. Ustadz pernah tergoda? Hampir. Untung enggak, astagfirullahaladzim. Wudu gitu. Tapi nyesel, kenapa enggak disambung 5 menit lagi? Ustadz juga manusia. Jangan mengkultuskan ustadz. Ustadz mah insya Allah enggak apa-apa. Jangan. Kita enggak curigain ustadz, kita enggak curigain ceweknya. Kita curigain setan yang ada di antara mereka. Dan setan itu yajri majrad dam, mengalir di dalam aliran darah kita. Dia tahu banget kelemahan kita di apa. Ada yang kelemahannya emotikon, dia tahu. Akhirnya dibisikin, lo bilang ke orang yang ada di dalam yang lo sembunyi di tubuh dia. Kan setan kayak saling hati-hatian gitu kan. Roger gitu apa. Setan kan saling kontak-kontakan kan, mereka live terus online. Lo di tubuh dia, gue di tubuh dia ya. Ya udah, kita bagi tugas. Kelemahan dia apa? Emotikon. Emotikon yang mana? Yang guling-guling, yang berdarah-darah air mata. Akhirnya aku lagi sedih nih habis dimarahin suami. Oh, biasa itu ujian rumah tangga. Mulai curhat. Lama-lama kok Ustadz ini enak diajak curhat ya, nggak seperti suami saya mah orangnya cuek. Kalau Ustadz orangnya pengertian, dia bisa menghibur saya, Masya Allah, jadi nyaman. Nggak ada pikiran macam-macam, nyaman doang nih, nyaman chat. Ada masalah lagi, chat lagi sama Ustadz. Dan Ustadznya juga kayak awalnya juga berbaik hati. Kasihan juga mau ngasih motivasi, biar kasih hadis, ngasih ayat. Tapi udah jam 10 Ustadz. Ini udah jam 10, udah nggak boleh lagi urusan privasi. Kalau mau chat kan bisa besok. Pagi-pagi habis subuh, Ustadz mohon maaf. Kalau perlu bahasanya kaku, nggak ada titik-titik, nggak ada koma. Udah aja kaku, kalau perlu semuanya kapital. Saking kakunya gitu. Jangan ada yang dikasih bunga-bunga, titik-titik panjang, terus misalnya hurufnya didobel-dobelin gitu. Ustadz, bahaya. Ya. Nih jarang kan Ustadz buka kartu kan? Bahaya. Karena ada Ustadz yang jadi korban ada, tapi kita nggak boleh menjudge. Yang mana Ustadz? Itu ya Ustadz. Enggak, saya nggak mau ngejudge ya. Tapi ada kasusnya ada aja. Ini nih dunia fitnah kan? Kita kan ngelihat Ustadz itu suci di atas mimbar. Di belakang mimbar, ya gitu deh. Ya manusia maksudnya, manusia sama kayak kita. Kelemahannya sama. Mudah-mudahan kita berbaik sangka dia lebih soleh. Tapi sesoleh-solehnya dia, bukankah di Bani Israel itu ada orang yang ahli ibadah 100 tahun? Ibadah terus. Ujungnya apa? Zina, membunuh, syirik. Gara-gara apa? Gara-gara tadi tuh disebut dengan talbisul iblis. Makanya bahasanya wala tattabi'u khutuwat, bukan khittah, tapi khutuwat. Khutuwat itu jamak dari khittah. Langkah-langkah, bukan satu langkah. Setan itu gak nyuruh kita langsung bikin dosa. Itu satu langkah. Nyuruh kita pelan-pelan dulu. Kalau perlu berpahala dulu. Jadi dia ke kanan dulu. Baru nanti muter, ujung-ujungnya tanpa kita sadari udah di kiri. Gitu caranya, bukan lo ke kiri. Enggak, kita gak mau. Zina lo, gak mau dong. Tapi kasihan dia, bantuin. Ke kanan kan? Bantuin. Dia kayaknya lagi labil banget daripada dia bunuh diri. Ya udah deh gue temenin. Chat sampai jam 12 malam. Kanan, chatnya pelan-pelan. Ayat dulu keluarin, hadis, lama-lama nasihat pribadi. Kok kata-katanya bagus? Ya kata-kata saya sendiri. Oh Ustadz ini bijak sekali. Mulai ke tengah, ujung-ujungnya ada di kiri.
Itu terjadi. Berapa lama dari sini ke sini? Bisa seminggu, bisa sebulan, bisa setahun. Yang jelas usaha dari sini ke sini tuh seumur hidup kita dia usahain terus sama si setan teh. Dia nggak akan berhenti. Kita udah ke sini, udah sampai di sini, sadar balik lagi kan? Diusahain lagi. Dia nggak akan berhenti sampai kiamat. Itu perjanjiannya dengan Allah. Akan aku sesatkan cucu-cucunya Adam sampai hari kiamat. Kalau dunia batas waktunya kiamat, kalau kita batas waktunya sakaratul maut. Jadi nggak ada batas waktu, terus saja. Mau ustadznya udah kakek-kakek juga sama. Sebelum meninggal berarti masih ada kesempatan diginiin. Dia nggak akan nyuruh nyebrang ke sana. Khutwat. Khutwat itu langkah-langkah yang panjang, yang banyak. Mungkin 1000 langkah, mungkin 2000 langkah. Yang jelas goalsnya ke sini nih. Tapi langkahnya ke kanan dulu. Itu talbis namanya. Talbis itu tipuan. Ada Bani Israel. Gimana ceritanya? Masih boleh dikit cerita? Jadi ada 3 orang pemuda, soleh-soleh semuanya. Mereka punya 1 adik perempuan, berempat. Yang paling bungsunya cewek, cantik, masih jomblo, single. Bukan jomblo, single. Karena dia biasa aja gitu dengan kesinggelannya. Nah, 3 cowok ini dapat tugas militer. Karena negara mereka itu ada wamil, wajib militer. Ada peperangan, mereka diserang. Akhirnya dia 3 cowok ini dipanggil untuk ikut berperang. Mereka khawatir gimana dengan adiknya yang perempuan. Siapa yang akan jaga, ini cerita dari hadis. Bukan fiksi. Bukan fiktif. Fiksi beda lagi. Bukan fiktif gitu. Cerita dari hadis. Nah, karena mereka nggak tahu gimana cara ke siapa harus menitip adik perempuannya, keluarganya di luar kota, nggak ada yang di situ, susah gitu. Pokoknya intinya nggak ada yang mereka percaya selain seorang ahli ibadah yang ada di negeri mereka. Cuman beliau ini nih yang paling soleh, paling amanah, paling baik. Bukan ustadz biasa lah, ustadz legend lah ya. Udah senior banget lah ya. Nah akhirnya mereka sepakat bertiga, kita titipin aja adik kita ke syekh itu. Datanglah ke syekh ini. Kalau nggak salah namanya Barsisa, nama syekhnya, Syekh Barsisa. Kami dapat tugas militer, kami ingin menitipkan adik perempuan kami di rumah Anda, karena tidak ada yang kami tenang menitipkan adik perempuan kami kecuali kepada Anda. Syekhnya nolak, ya wajar dong, orang soleh takut fitnah kan. Astagfirullahaladzim, saya nggak bisa, saya nggak pernah menampung kebenaran. Syekh ini juga nggak pernah nikah, saking sibuknya dengan ibadah, saking solehnya gitu. Bukan yang nggak nikah berarti udah sibuk ibadah juga. Beliau kayak Imam Nawawi. Imam Nawawi itu gak nikah sampai akhir hayat kan. Ketika ditanya kenapa Anda belum menikah? Oh astagfirullahaladzim, saya lupa menikah. Kenapa? Karena saya sudah menikahi ilmu. Saking cintanya beliau dengan ilmu, ilmu itu lebih daripada istri buat beliau. Sehingga tidurnya dengan buku, bangunnya dengan buku, jalannya dengan buku, buku aja kerjanya. Imam Nawawi, ilmunya luar biasa dahsyat. Tapi jangan ditiru ya. Karena kita nggak gitu-gitu amat juga tentang ilmu. Ilmu enggak, nikah enggak kan? Ya pilih salah satu deh. Kalau enggak ilmu ya nikah gitu. Masalahnya kita ilmu gimana? Apakah udah selevel Imam Nawawi yang hadis dalam semalam hafal berapa ribu hadis. Terus setiap malam tuh nulis buku. Sholat 2 rakaat, satu paragraf. 2 rakaat, 1 paragraf. Jadi setiap paragraf itu 2 rakaat sholat. Wudhu dari isya ke subuh, 1 wudhu. Selama bertahun-tahun, 1 wudhu sholat subuh dengan isya. Maksudnya nggak tidur semalaman karena terjaga wudhunya Imam Nawawi. Nah Syekh Barsisa nolak, nggak mau, please, karena kami nggak tahu harus menjagain apa, harus nitip ke siapa daripada adik saya apa-apain orang. Karena udah dipaksain terus, ya udah deh. Kalau mau, saya minta satu hal, bikinkan untuk adik kalian 1 ruangan, 1 kamar yang nggak campur dengan rumah saya di belakang gitu. Akhirnya dibangunin sama mereka kamar sederhana untuk adiknya yang perempuan. Taruh aja di belakang rumah si syekhnya. Syekhnya biasa beribadah di musola. Jadi rumah, musola, kamar ceweknya. Jarak musola dengan kamar ceweknya terhalang oleh rumah syekh. Jadi agak berjarak gitu. Udah pergi mereka berjihad. Hari-hari pertama syekhnya nggak pernah berkomunikasi 1 patah kata pun dengan si cewek ini. Karena diamanahin nafkah, kebutuhannya, akhirnya dititipkan uang, syekh ini ke pasar beli roti, setiap pagi taruh roti di depan pintunya, balik lagi ke musola zikir, astagfirullah. Si perempuannya tahu jam udah ada roti di depan pintu dia buka, ambil roti, makan di dalam. Nggak pernah komunikasi. Sehari, seminggu,
Minggu kedua mulai datang setan. Yuwaswis fi sudurin pakai perasaan, bukan pakai logika. Perasaannya yang diusik. Kasihan juga tuh cewek kesepian. Masa nggak disapa sama sekali, ntar dianggap sombong loh. Ya sapa sederhana aja, nggak usah berlebihan, cuman sehat gitu doang. Oh ya udah, titipin roti. Assalamualaikum, sehat teh? Sehat Ustadz, alhamdulillah. Oh ya, pergi aja. Gitu doang. Jadi kayak japri, sehat, udah. Nggak pakai emoticon. Jadi benar-benar kayak tiis aja gitu kan ya, dingin aja, nggak ada apa-apa gitu. Zikir astagfirullahaladzim. Besok datang lagi setan. Masa cuma nyapa doang? Siapa tahu dia pengen sesuatu tapi nggak berani ngomong karena kaku. Ya lebih lemes lagi lah, biar siapa tahu si cewek ini butuh apa nanti dia bisa ngomong karena nggak malu. Oh iya juga sih. Teh sehat ya, kalau butuh apa-apa kasih tahu saya ya. Oh iya Ustadz makasih. Nah ini kan nih. Akhirnya datang setan yang satu lagi. Lo tugasnya sama cewek, gue cowok. Setannya bagi tugas. Tapi bukan karena kelainan, memang gitu tugasnya. Si setan yang ke ceweknya bilang, itu Syekh itu baik banget ya, soleh banget. Kamu kalau ada apa-apa jangan sungkan, ngomong aja ke beliau orang soleh kok, orangnya senang membantu. Kan baik kan? Gak ada yang negatif kan? Besok-besok, teh butuh apa? Ya Ustadz boleh nitip sesuatu apa? Pengen apa? Makan apa gitu. Ini ada uangnya, nggak apa-apa udah dititipin sama kakak-kakaknya. Teteh, oh ya udah, maaf ya Ustadz merepotkan, nggak apa-apa. Nah, mulai ini, pergi ke pasar, beliin roti, susu. Makasih Ustadz, udah bagi 2 aja masa saya makan sendiri nggak habis. Setan bilang kan, nggak akan habis tuh mubazir, benar nggak sih? Mubazir kebanyakan tuh, udah bagi 2 aja, Ustadz bagi 2 aja, udah nggak apa-apa makan aja. Kata si yang satu lagi setannya, jangan mau diterima, malu atuh sama cewek. Udah. Akhirnya apa? Udah makan aja, ntar kalau nggak habis baru saya habisin. Mulai kan makan, Ustaz nggak habis. Ya udah sini dihabisin. Mulai kan agak-agak gimana gitu kan? Bekas makan. Lama-lama datang lagi setan tuh. Coba tanya, siapa tahu dia pengen belajar sekaligus daripada dia diam-diam aja, nyantri aja sekalian. Nyantrinya apa? Belajar agama. Tanya butuh apa tentang masalah agama yang saya bisa bantu. Sedikit-sedikit adalah ilmu. Oh ya udah benar juga ya, dapat pahala lebih. Teh nanti kalau butuh apa-apa udah nggak sungkan sekaku yang pertama kan. Butuh apa-apa kasih tahu aja ke saya, insya Allah kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Kalau nggak ada nanti saya tanya ke yang lebih ahli. Oh ya Ustadz, kebenaran saya lagi nanya nih masalah ini gimana. Nah mulai, tapi masih di balik pintu. Kenapa? Jangan ketemu orangnya, fitnah dong kata setan. Jangan, nanti fitnah ikhtilat kata setan teh. Setan yang ngajarin ilmunya nih, ikhtilat jangan. Oh ya benar juga. Jadi teriak-teriak dari belakang pintu, depan pintu gitu. Oh kalau gini gimana Ustadz? Nah lama-lama datang lagi setan. Mungkin sebetulnya si teteh itu ada pertanyaan yang privasi. Gak enak nanyanya sambil teriak-teriak. Kayak nanya masalah cara membersihkan haid atau apa kan gak enak teriak. Ustadz cara ngebersihin haid gimana kan gak enak kan ya? Ya udah kamu lebih dekat lagi, duduk depan pintu, jangan berdiri. Duduk aja depan pintu, baru ngobrol. Oh ya udah teh, kalau teteh butuh tanya apa-apa saya insya Allah siap jawab. Ini nggak perlu teriak-teriak. Oh ya Ustadz di balik pintu. Sama-sama duduk di pintu tapi masih kehalang, pintu tertutup. Datang lagi besoknya setan. Apa kata orang ngelihat kalian ngomong kayak gitu, satu dalam satu di luar tapi duduk di pintu kan jadi fitnah. Ntar dikira semua orang ada apa-apa. Lebih baik masuk ke dalam biar nggak ada yang ngelihat. Tapi pintunya dibuka. Awas jangan ditutup. Ntar digoda setan. Lah ngomong setan. Nah ini nih setan nih, talbis. Makanya ada buku tebal ya, judulnya Talbisul Iblis. Tipu daya, tipu muslihat iblis. Gitu dibawanya ke kanan dulu, baru ujung-ujungnya ke kiri tanpa disadari. Tapi buka pintu ya. Oh iya juga ya, nggak boleh tutup pintu, ntar jadi ikhtilat lagi. Ntar setan lagi. Padahal dari tadi juga setan. Udah teh boleh di dalam aja, nggak enak dilihat orang. Oh ya Ustaz nggak apa-apa. Yang bagian ceweknya bilang nggak apa-apa, dia orangnya amanah, nggak usah khawatir. Gitu kan? Udah aja duduk dekat pintu tapi udah di dalam ruangan. Ngobrol, udah ketemu orangnya, beda udah pasti. Pertama cewek ini gak pernah kenal dekat sama cowok. Kedua Syekh ini gak kenal dekat sama cewek. Ini adalah kali pertama mereka berinteraksi lawan jenis dan dekat sekarang. Gak ada siapa-siapa. Mulai bercanda. Jangan kaku-kaku amat dah tuh ngantuk taklim teh. Kasih candaan dikit. Ya udah mulai canda, jadi akrab, jadi hai. Malu dilihat orang, masa bercanda tapi kelihatan orang. Udah tutup aja pintunya, kan udah saling kenal, udah saling percaya. Tutup pintunya, ngobrol.
Nauzubillah, terus dekat sampai akhirnya curhat si cewek ini. Namanya manusia pasti semuanya punya masalah kan. Akhirnya dia berani curhat. Ustadz, saya udah anggap Ustadz sebagai keluarga saya percaya. Boleh saya curhat masalah pribadi? Curhat. Curhat, buka. Waktu itu masih syariat hijab, cadar, buka cadarnya. Langsung udah lihat wajahnya, udah kemana-mana, udah setan teh. Setan yang datang udah bukan lagi bab ini. Setan kan gonta-ganti sesuai dengan kapasitasnya. Sekarang bab yang lain lagi, datang setan yang ahli di bidang yang lain. Udah terus saja sampai mereka akhirnya udah akrab, udah tahu semua cerita-ceritanya. Nangis, ceweknya nangis, senangis-nangisnya. Datang setan romantis. Kalau yang pertama gak ngerti romantis, taunya fikih. Kalau sekarang setan jangankan setan, manusia aja ada yang kayak gitu. Dulu Senok Hogranya yang di Aceh tuh, dia hafal ribuan hadis, hafal Quran 30 juz hanya untuk merusak masyarakat Aceh dengan berstatus ulama kan ya. Itu manusia loh, apalagi setan yang udah lebih legend lagi tuh. Akhirnya setan romantis datang. Kalau cewek lagi nangis kayak gitu jangan didiemin, kasih bahu. Nanti kalau dia tersinggung gimana? Nggak akan tersinggung. Cewek kalau lagi kayak gitu dia nggak akan tersinggung, dia pasti positif. Jangan kasih bahu pas dia lagi ngomongin masalah agama. Kasih bahu pas dia lagi nangis, lagi emosional. Itu pasti dia akan terima. Oh gitu ya? Udah Neng. Nah mulai nih akrab, usap-usap. Jadi nauzubillah akhirnya mereka berzina. Udah di sini kan? Udah berzina. Berzina sekali karena udah terlanjur dosa lah. Kagok udah kagok kan, udah aja, biasa aja gitu. Udah dosa juga gitu. Jangan manggil Syekh lagi lah, manggil A aja. Jadi tadi kan manggilnya Syekh, lama-lama Ustadz, lama-lama AA. Manggil lah, udah akrab teh, udah zina, ada segala macam, nauzubillah. Ngomongnya juga nggak enak. Udah gitu, maaf perempuannya hamil. Perempuannya hamil, Syekh ini takut ketahuan sama kakak-kakaknya. Karena adik perempuan mereka ternyata dihamili sama Syekh ini. Kalut, panik, datang setan kriminal. Bilang, lo udah bikin adiknya, lo gak akan dibiarin hidup. Setannya udah beda ngomongnya. Ngomongnya udah beda. Udah terlanjur, udah lo habisin aja deh. Gak usah banyak mikir, udah lo habisin aja lo sekarang. Udah. Gitu-gitu. Oh udah dihabisin, dibunuh ceweknya. Karena takut ketahuan. Ditakut-takutin sama setan. Pokoknya lo habis, lo malu, semua orang kampung akan mencela kamu dan segala macam. Pokoknya dibikin goyah banget nih Syekh ini. Akhirnya dibunuh, dikubur di belakang rumah. Tapi udah dibisikin sama setan alasannya, modusnya apa? Bilang aja sakit, meninggal, dikuburin. Nggak lama, belum juga, baru sehari, kadarullah datang nih kakak-kakaknya. Syekh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, alhamdulillah, alhamdulillah kami semuanya selamat. Adik kami di mana? Syekh ini pura-pura sandiwara. Ada apa Syekh? Innalillah, yang sabar ya gitu. Allah mentakdirkan kalian gak ketemu lagi. Baru aja kemarin adik kalian sakit keras dan meninggal. Maafkan saya gak bisa jaga amanah kalian. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya gak apa-apa Syekh, di mana kuburnya? Di belakang. Datang, doa, pulang aja. Setan kan jahat banget ya. Setan tuh gak pernah berpihak sama kita. Dia itu pengadu domba. Malam setan ini datang ke dalam mimpi ketiga kakak beradik ini. Mimpinya sama. Setan yang sama, gimana gak sama redaksinya. Mimpinya sama. Datang, adik kalian itu gak meninggal sakit. Dibunuh setelah dinodai sama Syekh itu. Buktinya kalau kalian mau tahu, coba kalian gali kuburnya, lihat bekas pembunuhan itu. Kalau datang ke satu, ya anggap aja mimpi. Datang ke yang kedua, sama. Ketiga sama, bangun dari mimpi. Saya mimpi buruk tentang adik, saya juga sama. Apa mimpinya? Diceritain, kok sama ya mimpi kita? Mencurigakan sekali kan? Kok mimpi kita sama? Wah bahaya nih, kita bukan suudzon sama Syekh, tapi kita harus buktiin. Ayo, besoknya mereka diam-diam datang, digali kubur adiknya yang belum kering, yang masih basah tanahnya. Benar ada bekas pembunuhan dan dia dalam keadaan hamil. Syekh ini langsung dibawa ke pengadilan, dikeroyok sama massa, dibawa ke pengadilan, diputuskan hukuman mati. Di tiang hukuman mati, sebelum dia mati, datang setan yang terakhir. Setan yang paling banyak ilmunya, ulamanya setan.
Ini nih setan paling pro nih. Datang terakhir. Syekh, kata dia. Syekh tahu selama ini kenapa Syekh sampai di sini? Yang membuat Syekh sampai di sini tuh saya dan geng. Saya and the gang. Kita yang menggoda Syekh dari awal mau menerima cewek itu, kemudian ngasih roti, kemudian mau menyapa, kemudian mau fatwa, kemudian duduk di dalam rumah, kemudian menutup pintu sampai berzina, membunuh dan seterusnya, berbohong, itu semuanya kami. Dan sekarang kamu udah gak bisa ngelak. Hukuman sudah ditetapkan, masyarakat sudah benci sama kamu. Satu-satunya cara kamu selamat sekarang adalah cuman kami yang bisa nolong kamu, karena kami yang mencelakai kamu. Gimana cara saya bisa selamat? Tunduklah ke saya. Sujud. Kalau kamu sujud ke saya, maka kamu akan kami selamatkan. Ini kesempatan kamu yang terakhir. Itu pedang untuk memancung dia itu udah siap. Orang kayak gitu kan labil banget. Akhirnya dia sujud, dia mengakui setan itu sebagai Tuhan, dipancung, matilah Syekh ahli ibadah 100 tahun ini dalam keadaan pembunuh, pezina, pembohong dan syirik. Kenapa bisa kayak gitu? La tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dia gak akan langsung nyuruh satu langkah ke kiri. Dia nyuruh ke kanan sekilo. Jauh banget ke kanannya. Sampai gara-gara setan kita jadi ahli ibadah banget. Gara-gara setan nih saya jadi bisa tahajud. Kok bisa? Soalnya dulu saya gak pernah tahajud. Gara-gara ada modus sekarang jadi tahajud. Ya gitu deh. Jadi sekarang awalnya sih modus. Lama-lama istiqomah. Masya Allah setan teh. Jadi dari modus jadi istiqomah. Terus besok-besoknya tuh kan gak apa-apa. Udahlah gak usah terlalu idealis. Besok-besoknya ketemu nauzubillah. Sampai berada di sisi yang kiri. Dan itu udah terjebak. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Bukan jangan ikuti langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi yang kayak tadi misalnya dayus. Ini gara-gara ngomongin dayus nih. Suami harus cemburu. Karena cemburunya suami itulah penjaga istri. Kalau suami udah gak cemburu, istrinya berlebihan komunikasi dengan lawan jenis, sikap ke lawan jenis, berarti istrinya udah gak ada yang jagain. Bukankah tugas suami itu ku anfusakum wa ahlikum naro? Tapi cemburunya juga cemburu yang baik, jangan mencela. Cemburunya menasehati, kan di Al-Quran juga dikasih tahu kan ya, menasehati mereka, pindah tempat tidur, apalagi nasihati, pindah tempat tidur, pukul dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti. Kemudian kalau mau menceraikan pun dengan cara yang baik. Tapi nauzubillah jangan sampai ke tahap itu gitu. Yang jelas cemburu harus punya, cuman jangan berlebihan. Nah yang akhwatnya, yang cewek-ceweknya kalau dicemburuin suami, bahagialah. Kenapa? Berarti suami kita sayang sama kita. Berarti suami kita itu masih perhatian sama kita. Selama ekspresi cemburunya belum berlebihan, cuman cemburu. Jangan gitu dong gitu. Gak ada apa-apa kok. Emang gak ada apa-apa, tapi kan gak pantas. Nah ini nih yang kayak gini-gini nih. Kayak komunikasi japri, di grup, pas ketemu orangnya atau apapun. Ini harus terjaga. Ini nih tadi yang bab dayus ya. Ini juga sesuatu yang behavior. Ini kita rubah pelan-pelan. Mudah-mudahan nanti kita akan melihat Bandung dan Indonesia, anak mudanya yang menjadi wajah negeri ini sudah memiliki behavior seorang Muslim yang mungkin yang pastinya terilhami, terinspirasi dari sosok orang yang paling ideal di antara manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.